Kiayang. Heeh. Kiayang itu kan fase ketersesatan ya. Kita tidak tahu arah diri kita, padahal kita tuh sumber arah. Makanya sedulur papat limo pancer. Kita tuh sebagai pancer, sumber dari segala arah. Tapi kita sering tersesat, tidak terarah. Itu kenapa? Kita itu tidak pernah menyaksikan kenyataan, Mas. Kasunyatan. Tuhan itu mencipta jagat raya. Tapi kita menderita tuh gara-gara kita tuh kepenuhan mencipta pikiran kita sendiri yang tidak selaras dengan alam itu sendiri. Maka dunia itu sempit karena manusia mengisi kepalanya dengan pikiran-pikiran yang tidak selaras, tentang pikiran-pikiran yang tidak nyata. Manusia itu bohong, dia jarang menyaksikan ciptaan Tuhan yang nyata. Dia hanya menyaksikan ciptanya sendiri, dia hanya menyaksikan kepentingan sendiri dalam pikiran. Sesuatu yang dianggap nyata di luar dirinya ini disebut tidak nyata karena sudah sibuk dengan ciptanya sendiri, pikiran sendiri. Padahal kita ada air, ada udara, ada apa yang butuh dinikmati, disyukuri. Tapi kita kepenuhan isi kepala kita sendiri. Akhirnya ketika kita banyak mencipta, ini yang disebut kiayang. Karena kita memaksakan sesuatu yang tidak ada harus nyata dalam pikiran kita. Dan kita sakit hati sendiri kan. Sering kali karena dipengaruhi cipta kita sendiri. Makanya saya bilangnya tanyakan kebutuhanmu dulu. Jangan pernah mentanyakan keinginanmu dulu. Karena keinginan yang berlebihan ini seringkali membuat dunia itu tidak nyata. Karena kamu memprogram ketidaknyataan itu di dalam pikiranmu sendiri. Saksikan ciptaan Tuhan yang nyata. Nikmati alam. Lakukan tanpa ada isi keinginan sana sini dan macam-macam. Mulai dikurangi pamrih-pamrih dalam pikiran itu. Nah, kiayang itu maksudnya. Kalau loa itu mengarahkan, mengisi pikiran kita kepada satu target yang kamu butuhkan, tapi tidak harus menggebu-gebu. Cuma membentuk itu semua di dalam pikiran kita. Tidak menambah keinginan macam-macam, satu saja. Misalkan ada target Anda tahun depan mau apa, fokuskan dan seakan-akan Anda mengalami itu, bawa kepada momen itu. Itu visualisasi. Percaya pada sesuatu yang belum terjadi, pasti bakal terjadi gitu Pasti intinya terjadi. ya. Oke. Tapi arahkan kepada medan yang positif. Maksudnya gimana? Ketika memvisualisasikan itu arahkan bahwa seakan-akan kamu mengalami momentum itu dengan kondisi syukur, senang, tenang ketika menggambarkan itu. Bukan dengan kecemasan, ketakutan, keraguan-raguan. Kalau orang itu ekspektasi itu kan aslinya kecemasan, Mas, yang diberi pantulannya. Makanya saya bilang, kamu boleh punya cita-cita tapi jangan ekspektasi atau ngoyo atau menggebu-gebu. Menggebu-gebu itu kalau diperiksa energinya kecemasan. Karena kamu ngenteni kok nggak datang-datang, nah, itu malah semesta tidak segera merespon. Gitu. Kamu berharap dicat sama mantanmu itu, semakin kamu mengharap dan mengiling-iling, mengingat-ingat, semakin kamu menjauhkan radar dia. Tapi semakin kamu lupa, dicat ting. Oh gitu ya. Sip. Jadi punya cita-cita bayang nih pacar, baru gue dilalek kayak gitu. Nanti kamu akan dicat. Oke. Gitu ya Mas kira-kira. Unjung, saya geser ke Mas Koko. Oke, monggo, Oke, Mas Koko. Mas Koko ini guru saya. Iya. Sama Pak Suratman. Dari Cuma guru saya. kalau Pak Suratman dari apa Mas tadi Mas? Ini Pak Suratman itu beliau salah satu orang yang saya temui dengan kesederhanaannya. Beliau juga sosok guru. Beliau pernah berguru kemana-mana termasuk di paguyupannya Romo Semono, itu paguyupan Kapribaden yang ada di Purworejo. Itu beliau ini banyak belajar tentang madhab kejawen gitu ya. Nah, madhab kejawen itu ada di sana dan beliau sangat sederhana. Beliau ini ngomong para preman, para kuli yang ada di Jakarta. Oke. Kesederhanaannya luar biasa karena konsisten. Beliau hanya menjadi pekerjaannya hanya nggak seberapa, tapi beliau sangat konsisten merawat orang-orang pinggiran itu tadi. Ini sosoknya beliau ini. Ini saya sebut guru yang paling sederhana. Dan ini mengajarkan tentang nilai konsistensi dan kerelaan. Kalau tanya soal kejawen, silahkan Pak Suratman, ini pakarnya. Iya, mumpung Halo. ketemu. Mas Koko dulu. Mas Koko dulu ya. Mas Koko dulu. Saya nanyakan teman-teman ini Mas, bayi terlahir di keluarga miskin atau kaya itu menurut Mas Koko karma dari kehidupan sebelumnya apa tidak kira-kira versinya Mas Koko? Lahir dari keluarga miskin atau Iya. Jadi ada bayi dia terlahir dari keluarga miskin, keluarga kaya, itu kira-kira efek dari karma di kehidupan dia sebelumnya apa enggak gitu? Saya kira pertanyaannya seputar sketsa. Oh sketsa. Oh iya. Nggak apa-apa. Versinya Mas Koko aja gimana? Versi saya? Iya. Ya, kita keluar. Kadang-kadang kita temui memang seseorang itu lahir di keluarga yang kondisinya tertentu, terus ada juga yang
di situasi tempat tertentu dalam situasi kadang-kadang peperangan gitu ya. Kadang ada juga yang ditempatkan di negara yang penuh damai gitu ya. Saya kira itu juga ada akumulasi karma dari kehidupan yang terdahulu ya. Karena ada pengaruh itu, karena memang itu sebagai istilahnya karma di masa lalu dengan diciptakannya situasi, dikondisikannya situasi di kehidupan saat dia dilahirkan. Namun juga ada juga atau sul-sul tertentu yang memang untuk ditugaskan untuk misi, ditempatkan di suatu tempat yang misalkan konflik gitu ya. Seperti kalau dalam kisah Mahabharata memang dilahirkan sosok Sri Krishna di sana. Itu perang ya. memang ada fungsi. Atau memang ada utang. Utang karma yang ditebus sebagai pelengkap pembelajarannya beliau. Ya. Oke. Kemudian ketika ini Mas, pertanyaan selanjutnya, saat meditasi itu, mungkin pengalaman pribadi aja barangkali ya Mas Koko saat melukis sketsa jiwa gitu kan, itu saat meditasi itu pakai rapalan tertentu atau kemudian ndak usah pakai rapalan tertentu gitu. Nah saat meditasi mau ngelukis sketsa jiwa itu sama dengan meditasi manembah itu prosesnya Mas Koko sama apa enggak kira-kira? Iya. Untuk sekarang memang langsung Mas. Tapi memang awalnya untuk mengakses ke ruang dimensi meditasi itu memang perlu laku tertentu zaman dulunya yang mempunyai ajaran password tertentu atau mantra zaman sekarang ya. Tapi karena mantra itu sudah kebuka, akhirnya sekarang terkoneksinya lebih cepat. Otomatis jadi kita gitu cuma ya. hening aja, diniatkan. Nanti kita nyenyuwun untuk tujuan sketsa tertentu, kita diberikan gambaran tertentu, itu yang dituangkan. Gitu. Iya. Alam akan merespon secara spontan ya. Spontanitas. Mas Tunjung kan sering trek nih. Nah, ketika trekking itu bagaimana ilustrasi digambarkan dilukis oleh Mas Koko itu bagaimana? Presisi atau seperti apa menurut Mas Tunjung? Ya, Sebelum saya ke Pak Ratman. jadi gini, saya sama Mas Koko ini sudah berjalan hampir 4 tahun ya. 4 tahun, Mas. 4 tahun ya. Saya kenal Mas Koko ini sosok yang tidak sekolah melukis tapi memiliki kemampuan yang luar biasa tentang Otodidak gitu ya. iya, mengaktualisasikan sebuah bahasa pesan alam tapi melalui visualisasi atau gambar ya Mas. Dan itu ketika ya track past life itu saya hanya transfer file. Saya tidak pernah ngomong sama dia gambarnya gini wujudnya gini, tidak pernah. Jadi beliau sendiri yang mengakses. Dan itu kemudian bisa mirip momentumnya di dalam gambaran yang saya tangkap. Karena kita pasti melakukan ritual untuk mengalami past life. Nah, past life itu ajaran tentang Ajali Kauri, melihat struktur aura, bentuk dari jiwa. Itu kan setiap sel itu kan memproyeksi getaran. Karena bahan terbentuknya jiwa itu akasa atau ether gitu. Nah, ether itu membentuk pancaran-pancaran tertentu dan warna itu dipengaruhi oleh siklus ikatan dari pola radar berpikir, radar merasa, atau bisa gampangnya disebut kualitas kesadaran semenjak si jiwa itu hidup. Nah ini kita lihat jejak bayangannya seperti apa bentuknya. Nah ini kita transfer ke Mas Koko. Dan itu pun saya juga menyarankan kepada setiap peserta tidak boleh melekat ke bentuk itu. Nanti bahayanya ketika kamu tak pas levelin dulunya menjadi raja, kamu mengikat kepada satu kata raja dan akhirnya kamu gunakan untuk melegitimasi tindakan kelirumu, pembenaranmu. Saya selalu mengarahkan berkiblat ke situ karena yang kamu ambil adalah bahan-bahan karakter. Kira kecenderungan apa? Minimal diminat jiwamu ada di Ngarsopodo, kecenderungan fungsimu di alam Ngarsopodo itu tugasmu untuk melakukan misi. Kamu harus menyadari bakat-bakatmu itu tadi. Itu kira-kira begitu. Nah Mas Koko hanya memvisualisasikan energinya saja. Bahkan kalau yang memang pas lab tidak selaras, kita sering sekali setelah dilukiskan tak suruh membakar ya. Jadi kita harus ada ritual membakar melebur. Karena bahayanya kalau tidak dibakar, ketika ada flag energi negatif yang masih menempel di situ, bahayanya masih ada ingatan trauma. Dan trauma di masa lalu itu terekam di dalam diri kita. Misal ada beberapa orang yang pernah mendatangi saya itu, saya mesti baca itu. Mas, punggung saya sakit. Saya pernah menebak itu. Ketika saya lihat itu memang punggungnya pernah terluka di masa dulu ya. Itu yang pernah. Terus saya suruh buktikan.
apakah ada tanda di punggungmu? Bener, seperti ada toh, ret. Itu sebenarnya ada luka bentuk kena sayatan tombak. Tapi abadnya berapa saya lupa, tahun-tahunnya sekitar mulai 16 ke 17. Itu memang saya deteksi itu. Dan ternyata benar, punggungnya sering sakit ketika didiagnosa tidak ada penyakitnya, memang ada memori bekas rasa sakit luka. Makanya kalau mau meninggal, itu tolong didampingi orang-orang yang merasa sakit itu agar bisa benar-benar menghilangkan sakitnya, pasrah Mas. Karena kalau tidak, flek rasa sakit itu akan terus terekam di kehidupan berikutnya. Atau bahkan dalam kapasitas ekstrim, ketika rasa sakit itu mempengaruhi kesadaran, ya jadi kiayang itu tadi. Karena dia masuk di memori kebingungan rasa sakit. Karena orang merasakan sakit itu tidak sadar. Maka kita dilatih sadar untuk menjelang fase-fase kematian itu agar terlatih untuk bisa ngeracut atau melepaskan shock kita. Ya kira-kira gitu. Itu ilmunya nanti dibahas. Oke, Pak Ratman deh sekarang. Nggih, monggo Pak Ratman. Oke. Oh ini gimana ya caranya ikut meditasi kundalinya Mas Tunjung? Soalnya saya dari jauh. Waduh, nanti mudah-mudahan nanti Mbak Putu sama Mas Tunjung ada komunikasi untuk bikin semacam kayak Zoom atau apa, nanti teman-teman akan kita kabarin. Sekarang saya pindah ke Pak Ratman. Pak Ratman dari Penghayat Kepercayaan apa Pak Ratman? Kalau penghayat kepercayaan saya pernah ikut di Kapribaden. Kapribaden, iya. Kapribaden. Cerita sedikit dong seperti yang prolog yang disampaikan Mas Tunjung tadi, yang rawat apa tuh namanya? Iya, preman segala macam kuli. Gimana? Ya gimana, itu Pak? mungkin berawal dari kehidupan saya waktu muda lah katakan, Iya. kan agak nakal sedikit. Premannya tahun 98. Itu teman-teman itu melihat perubahan yang ada, istilahnya dulu seperti itu kok sekarang seperti ini. Akhirnya mereka bertanya istilahnya. Akhirnya apa yang saya jalanin mereka ikut. Akhirnya semakin bertambah itu dari 2009 lah kurang lebih. Jadi teman-teman Dari proses perjalanan spiritual gitu, sebenarnya apa yang harus dipelajari orang yang paling utama, kesimpulan dari Pak Ratman? paling utama itu kesadaran diri kita berawal dari gugah rasa sendiri. Emang ada pencetusnya, terutama itu waktu itu, ini mohon maaf cerita sedikit. Waktu itu di tahun 2004 ya, tsunami tahun berapa itu? 2004, iya 2004. Terus terang aja mohon maaf, saya lagi mabok. Oke. Lagi mabok parah, dikatakan sosok datang Kanjeng Sunan. Kanjeng Sunan tuh istilahnya kamu mau seperti itu. Yang saya lihat tuh hamparan mayat itu ribuan. Akhirnya saya langsung waktu itu yang ada dalam pikiran saya langsung ambil air wudhu, saya sholat. Iya. Hari berikutnya selang 1 hari akhirnya terjadi tsunami, itu yang bikin saya sadar emang ada pencetus. Iya. Akhirnya saya coba berbenah diri, akhirnya semua kebiasaan buruk saya tinggalkan, mulai dari minum obat-obatan semua. Oke. Akhirnya ada petunjuk untuk lakumu gitu, terus beliau ajarkan seperti itu. Dalam perspektifnya Pak Ratman gitu ya, laku itu kan ada yang namanya, kadang Mas Tunjung sering mengatakan ada mute, ada ngerowot segala macam gitu. Iya. Tapi juga ada laku yang banyak orang mengatakan lebih tinggi daripada itu, yaitu laku perbuatan kita sehari-hari, kontribusi kita buat alam, bagi sesama dan lain sebagainya. Bagaimana memandang hal itu? Kalau itu waktu itu yang saya lakukan, kita berbakti pada alam, saya ambil yang terkecil kayak bersih-bersih lewat menyapu, menyiram tanaman, itu yang saya lakukan gitu. Dengan ya sedikit, atau kita lagi makan ada kucing katakan kita bagi, itu seperti itu, yang hal-hal dari yang Ini kecil itu. kesini acara dalam rangka acara apa ini kesini nih? Saya sebenarnya kangen sama Mbak Tunjung karena berapa bulan gak ketemu. Ada sekitar hampir 3 bulan gak ketemu dengan beliau, jadi saya kangen. Saya nggak ngerti ada acara ini. Sebentar, ini menarik. Iya. Masih muda tapi dipanggil Mbah, kenapa? Ini hasrat dari ini aja, dari batin saya, Bapak beliau istilahnya lebih tua dari saya. Dari batin ya. Kalau emang kalau wujud hitungannya anak saya, kalau wujud ya. Kalau dari usia, karena saya separohnya, lebih dari separohnya Mbak Tunjung. Ampun Pak.
Enggak, tapi dari kasanah keilmuan yang selama ini ditransformasikan Mas Tunjung ya, baik secara knowledge maupun experience Iya. gitu. Apa paradigma atau pemikiran panjenengan, perspektifnya dengan? Jadi beliau ya sama sekali istilahnya luar biasa lah untuk kemajuan spiritual saya banyak 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 istilah yang saya ambil dari Mbak Tunjung. Oke, Iya, oke, termasuk oke. iya beliau istilah sangat luar biasa tapi tetap merendah itu. Itu saya banyak belajar dari beliau juga. Ini Pak, jadi untuk saudara-saudara yang ada di Jakarta, saudara-saudara Jakarta, Jabodetabek, silahkan kalau mau berkumpul itu di tempatnya Pak Suratman, Padepokan apa Pak? Damar Jati itu selalu mengadakan kegiatan setiap malam Jumat Legi apa? Malam Minggu ya, malam Minggu itu kumpul-kumpul untuk serasean, tukar kaweruh, belajar tentang kesadaran, mungkin ada latihan meditasinya Pak ya untuk berkumpul, dan itu dulur-dulur yang dari wilayah Jabodetabek mungkin silahkan berkumpul di tempatnya Pak Sur, melihat kesederhanaan beliau, melihat dulur-dulur yang kita yang dari yang ada yang jual bakso, ada yang macam-macam, silahkan datang. Saya seringkali ngisi acara di tempatnya beliau itu seperti mendapat siraman energi yang luar biasa itu Mas. Ya Pak ya, kita sering adakan acara naik ke apa Pura Jakarta itu didampingi Pak Sur. Justru di situ saya mengalami relaksasi, mengalami penataan ulang energi, atau seperti saya diruat ketika berdekatan dengan orang-orang wong cilik yang sederhana. Jadi energinya itu hasratnya itu terlalu kecil Pak ya. Jadi orang-orang itu benar-benar hidup apa adanya, mengajari ya, bagi saya itu wali-wali matur ya, wali-wali yang tidak terbentuk. Dia hanya rela menjadi tukang bakso, tidak ada macam-macam, tapi tetap bersinergi konsisten untuk belajar tentang ajaran leluhur. Itu yang membuat aku wah keren nih gitu. Aku akhirnya datang ke sana untuk benar-benar rela seperti bermandikan energi kesederhanaan, itu enak banget. Wisdomnya dapat seperti termasuk Pak Sur ini. Iya, iya. Luar Keren biasa. nih, Mbak Pak. Tunjung ini luar biasa. Saya tadi malam perjalanan berapa 7 jam sama beliau. Saya semaram langsung cerah semua. Nanti mau tak ajak jalan bareng ke Bali ini biar semakin cerah lagi. Luar biasa. Jalan tol bisa disirup. Iya, oke lah, dari Pak Ratman saya kira cukup. Terakhir Mas Tunjung closing statement terkait dengan apa tuh namanya? Ini Mas apa tuh namanya? Kesadaran. Dalam perspektif Mas Tunjung itu apa yang disebut dengan kesadaran? Kesadaran itu adalah bentuk daripada frase eling. Eling itu berarti jumbuh. Eling itu mampu meresponi getaran halus yang ada di dalam diri kita, atau dalam kasanah bahasa ilmiah itu intuisi. Kita bisa secara intuitif. Nah, kita mulai saja menggunakan intuisi, perbanyak menggunakan intuisi atau rasa, agar Anda tahu apa yang disebut tentang medan kesadaran. Karena bagi saya kesadaran itu adalah medan energi. Medan energi tentang getaran yang lembut, getaran dari kekosongan tapi mengandung partikel pembangun, partikel yang turut membuat potensi-potensi adanya jagat raya, termasuk adanya kapasitas cara melihat, cara mendengar, dan lain sebagainya. Itu ada di sana pangkalnya, atau disebut daya hidup. Jadi kesadaran itu yang langgeng, tidak kena siklus mati, tidak kena siklus kelahiran, tidak kena penderitaan. Karena itulah hidup atau urip, itulah yang langgeng, dan kita ini adalah sang hidup itu sendiri. Kalau ada perasaan, pikiran yang terkena siklus mati dan kelahiran dan penderitaan, itu hanya aksesorisnya hidup, dan kita seringkali mengidentifikasi diri kita dengan aksesoris saja. itu ya. Akhirnya uang itu sing gawe aksesoris ya pangkat, jabatan, baju bagus, gelang, kalung, emas, berlian. Itu sebenarnya kan terpenjara oleh aksesoris, dan padahal kita bukan itu. Kita bukan emosi, kita bukan tubuh, kita bukan pikiran, kita adalah sang hidup. Maka temukan sang hidup, cari getarannya di dalam kesadaran diri Anda. Nah, kesadaran itu artinya itu, Mas. Nah, ketika kamu itu ya udah, mati ya monggo, urip ya monggo, lahir ya monggo, seneng susah melebur jadi satu. Kira-kira begitu. Wes. Oke. Ya. Mas Tunjung.